saya akan mempresentasikan koperasi dalam podcast sebagai media informasi dan sosialisasi. Yang kanan. Pertama adalah pembahasan. Di pembahasan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah gagasan ide, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Pada bab pertama saya akan menjelaskan latar belakang koperasi yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1. Dijelaskan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha atau organisasi ekonomi yang dijalankan secara bersama oleh anggotanya untuk memenuhi asas kepentingan dan kekeluargaan. Selain itu, koperasi juga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain menjadi tempat menyimpan untuk modal, koperasi juga dapat memberikan bantuan dana pinjaman untuk masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, marilah kita membuat masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai koperasi melalui mediasi informasi, yakni podcast. Yang kedua, terdapat latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa manfaat podcast sebagai media informasi dalam koperasi. Yang kedua, apa hubungan antara podcast dengan koperasi sebagai badan organisasi ekonomi. Yang ketiga, bagaimanakah keefektifan podcast sebagai media informasi dalam koperasi. Dan di sini terdapat 3 tujuan podcast dalam media informasi. Yang pertama, mendeskripsikan manfaat podcast sebagai media informasi dalam koperasi. Manfaat podcast sebagai media informasi adalah untuk mengenalkan koperasi kepada masyarakat untuk halayak umum agar mereka tertarik kepada koperasi. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan podcast dengan koperasi sebagai badan organisasi ekonomi. Melalui podcast, kita dapat menghubungkan antara podcast dan koperasi untuk menjadi jembatan antara koperasi dan podcast, menarik minat masyarakat nih. Yang ketiga, mendeskripsikan keefektifan podcast sebagai media informasi kekinian pada koperasi. Keefektifan podcast itu sangat-sangat luas sekali ya, karena media sosial sekarang itu banyak digunakan oleh kaum muda sosial. Maka dari itu, di sini saya menggabungkan antara podcast dan koperasi sebagai media informasi. Selanjutnya, pada bab yang kedua dijelaskan minimnya minat baca masyarakat menyebabkan informasi yang tersedia tidak tersampaikan dengan baik. Indonesia itu termasuk minat bacanya sangat sedikit. Oleh karena itu, mari kita mengalihkan transformasi informasi karya tulis menjadi media informasi visual audio. Podcast dan koperasi adalah kolaborasi yang cocok untuk masyarakat kita. Audio visual yang menarik dapat menambah kesan bagi para peminatnya untuk menonton. Maka dari itu, podcast yang menjelaskan berjalannya organisasi koperasi dapat mengembangkan minat para penonton untuk tertarik dalam organisasi koperasi, seperti bagaimana organisasi berjalan, bagaimana organisasi koperasi itu bisa bermanfaat, apalagi keuntungan yang bisa kita dapat dari organisasi koperasi. Pasti para kaum muda milenial dan kaum muda lestari kita akan ikut serta dalam organisasi koperasi ini untuk berkontribusi membangun koperasi yang lebih baik ke depannya. Dan ini adalah contoh podcast saya bersama guru ekonomi saya pada minggu lalu untuk pengenalan koperasi SMA Islam Al-Amin melalui media sosial, yaitu YouTube. Di sini dapat kita lihat. Iya. Itunya ada sih. Ada linknya. Ya ada. Baik, mari kita lanjut. Di sini terdapat diagram podcast yang dikonsumsi oleh semua golongan nih. Namun di sini sudah mendasari usia 15 sampai 24 tahun adalah yang paling mendominasi. Kaum muda milenial kita sangat tertarik dengan sosial media. Maka dari itu, kita harus menggunakan nih podcast sebagai jalan utama untuk mengenalkan koperasi. Dan yang selanjutnya adalah keefektifan gagasan. Keberhasilan podcast itu bisa dilihat loh dari berapa banyak penonton yang
bisa berapa banyak penonton yang bisa kita lihat dalam kurun waktu yang singkat. Selain itu, komentar dan like para netizen juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan keefektifan podcast. Di sini dari podcast yang saya lakukan terdapat indikator menjelaskan sasaran kita adalah siswa dan guru SMA Islam Al-Amin yang keseluruhan berjumlah 118 dengan penonton mencapai 81 orang. Maka presentasi keberhasilan saya saat podcast kemarin itu adalah mencapai 68%. Kontribusi pihak terkait ini tuh sangat-sangat melancarkan podcast. Yang pertama nih, pihak pemerintah. Pihak pemerintah itu dapat mensubsidi dan mensupport. Putrinya kok? Muridnya. Mensubsidi dan mensupport pengembangan akomodasi untuk teknologi sekarang. Yang kedua adalah konten kreator yang menyumbangkan ide-ide kreatifnya untuk membahas isu-isu tertentu. Yang ketiga adalah narasumber ahli tentunya sebagai penguat fakta informasi. Yang kelima adalah ahli IT untuk meningkatkan audiovisual kita tuh biar menarik ya, biar kita menarik kepada penonton dan masyarakat. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah topik. Membuat topik. Menentukan topik itu juga nggak hanya menarik loh, berguna, bermanfaat tentunya. Yang kedua adalah memiliki narasumber yang ahli. Jangan narasumbernya ekonomi, bahasnya malah sosiologi. Gitu. Jadi yang ketiga adalah pengambilan gambar dan proses editing. Audiovisual yang menarik itu bikin aja dan menarik nih, seru kayaknya dilihat. Yang keempat, jangan lupa menguploadnya ke media sosial dan menyebarkan informasinya kepada masyarakat. Jangan menguploadnya saja. Kita juga butuh bantuan nih dari netizen. Ayo kita rapikan nih bersama-sama. Gitu. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Selain memperbaiki kekurangan atau kesalahan dari podcast kita tuh juga perlu evaluasi saran-saran dari netizen. Netizen tuh gercep banget kalau ngasih saran ya. Iya bener itu. Yang terakhir nih, kita udah ke bab yang terakhir aja. Jadi rindu nih ke awal. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Dasar, ternyata minat Indonesia dalam membaca itu sangat minim. UNESCO aja sampai bingung, kok bisa ya orang Indonesia itu kok minat bacanya sangat sedikit dibandingkan negara-negara lain. Dikarenakan ternyata media informasi sekarang itu nggak nyebarin tentang informasi yang berguna. Kalian tahu sendiri kan tentunya Anda kalau media informasi sekarang itu tentang artis, kehidupan sehari-hari artis, apa itu kan nggak berguna buat kita. Dan tentunya kayak masyarakat itu apa yang bisa diambil dari info itu, apa yang bisa diambil dari manfaat itu. Yang kedua adalah manfaat dari kesimpulannya. Manfaat dari kesimpulannya adalah para kaum muda milenial bestari kita yang sangat-sangat tertarik dengan media sosial itu tuh bisa berkontribusi loh dalam podcast kita. Mereka kan tuh senang kalau aku jadi salah satu kayak mediasi podcast gitu, nanti aku bisa terkenalin. Nah, mereka diarahkan saja ke hal-hal yang lebih baik, yaitu menginformasikan ke sesuatu yang lebih positif, kayak tentang informasi podcast dan koperasi ini. Tentunya menyebarluaskan koperasi. Dan tentunya dampak media sosial itu juga memiliki dampak. Dampak yang paling buruk itu ketergantungan kan? Ketergantungan, terus munculnya berita-berita hoax dan munculnya konten-konten yang melanggar norma. Itu tuh sangat disayangkan sekali karena para netizen Indonesia sekarang banyak sekali yang menggunakan sosial media itu terbalik gitu ya, bukan dari jalannya. Jadi mari kita giring mereka, mari kita giring pemuda bestari kita untuk menggunakan sosial media menjadi yang lebih baik, menyebarkan informasi yang lebih baik, organisasi-organisasi yang lebih baik,
menyarankan kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pendengarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Edi dan Bunda. Belum selesai kok. Kan kita ngalah. Ya, Pak Lodi sama Bu Cici. Terima kasih atas presentasinya yang sangat menggebu-gebu sehingga kami para juri ini terbawa oleh apa Terima kasih sahabatnya Ibu. apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Masula ini. Nah, idenya sangat bagus sekali, yaitu kooperasi dalam podcast sebagai media informasi dan sosialisasi, di mana yang latar belakangnya tadi adalah bahwa masyarakat di Indonesia untuk minat bacanya sangat tinggi, sangat minim atau sangat rendah. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita di dunia pendidikan akhirnya sekarang ini meniadakan ujian nasional diganti dengan apa, Mbak? Media visual. Belum. Media massa. Masa begitu? Apa Bapak Ibu pendamping? Gantinya ujian nasional apa? Ujian sekolah. Belum. Ujian sekolah kan dari dulu sudah ada. Nantinya ujian nasional. Yang ujian yang soalnya adalah karakter dan AKM. apa, Mbak? Kamu kelas berapa? Sampai kelas berapa? 12 kan? Mau naik. Berarti kan kemarin sudah mengikuti Asesmen. AKM. Oh, Oh, AKM. Dan itu gini Bu. Nah, iya itu kan untuk melihat bahwa apakah sekarang ini tingkat membaca, numerasi dan literasinya masyarakat Indonesia sudah mulai naik. Nah, itu dilihat. Terima kasih. Nah, oleh karena itu mungkin sampai juga tertarik oleh adanya minat baca dari masyarakat yang terlalu rendah ini, supaya masyarakat bisa mengetahui tentang apa dan bagaimana koperasi, yaitu dengan jalan membuat podcast. Dimana kalau saya baca dari makalahnya bahwa podcast itu adalah dokumen yang berupa video atau audio yang kemudian bisa mengudara lewat sistem unggah. Nah, kemudian audiennya bisa mengaksesnya lewat apa? Internet. Sosial media. Lewat internet, bisa lewat komputer, bisa audio. Nah, sekarang yang perlu saya tanyakan, sejauh mana pengaruhnya podcast terhadap perkembangan koperasi? Sejauh mana podcast dalam pengembangan koperasi? Bisa kita lihat dari podcastnya Deddy Corbuzier dan podcastnya para artis-artis yang selalu melonjak tinggi setiap harinya. Maka dari itu, kenapa kita nggak buat juga nih podcast yang menarik dan penuh dengan canda tawa agar para pemuda itu tertarik untuk melihat, setidaknya mereka mengetahui informasi apa itu koperasi, apa itu keuntungan yang bisa dapat kita peroleh dari koperasi. Sekian itu yang bisa saya jawab. Nah, ini kalau hanya dilihat dari keberhasilan dari orang melihat atau nonton ya, sudah ditonton sekian ribu ya, kemudian yang like berapa, yang subscribe berapa, itu kan belum bisa dikategorikan bahwa itu merupakan keberhasilan daripada sosialisasi. Itu kan perlu ditata di dalam membuat pembuatan podcast. Itu kadang-kadang banyak yang kalimat yang nggak penting-penting itu sudah disampaikan, akhirnya orang jenuh, nonton hanya separuh, indah. Itu sering terjadi seperti itu. Ya, jadi dalam pembuatan podcast pun harus memperhatikan
perhatikan, karena orang mau subscribe aja males, Iya. mau apa, mau jempol ya males gitu loh, karena sekalian ngomong gak diterusno. Iya. Karena saya juga sering melihat itu, bagaimana cara menanam brokoli dengan berhasil itu pakai apa dan lain sebagainya. Tapi kalau sebelumnya sudah didahului dengan kalimatnya, wah vicin itu mengandung begini, terus kesini ada lagi aja cari yang lain begitu. Nah, Banyak pembukaannya. banyak pembukaannya. Oleh karena itu supaya nanti itu bermanfaat, terutama podcast ini untuk menginformasikan dan mensosialisasikan tentang koperasi, maka harus memperhatikan hal itu. Jadi kalau ditanya sejauh mana, kalau hanya melihat sudah ditonton sekian orang, nah ini Mbaknya juga harus melakukan penelitian, kira-kira diambil berapa sampel, masuk nggak bahwa sosialisasi lewat podcast. Terima kasih atas saran Iya. yang bermakna. Nah, kemudian tadi kan ada yang kontribusi ya di dalam pembuatan podcast ini ya. Kalau yang jelas kalau melalui konten kreator itu memang harus, tanpa orang-orang itu kita tidak bisa. Kalau yang nggak biasa buat itu jangankan begitu. TikTok kan sih nggak biasa ya kayak bisa. Jadi apalagi sih ngomongnya malu-malu, ditanggung. Nggak masuk lagi nanti. Jadi kalau jelas kalau konten kreator, kemudian ahli IT, narasumber itu jelas. Nah ini yang perlu saya tanyakan itu yang pemerintah. Nah menurut Mbaknya ini kira-kira siapa yang berperan di dalam ikut serta membantu? Pemerintah, tentunya kita punya Menteri Komunikasi yang dapat mengembangkan teknologi media sosial Indonesia menjadi lebih baik. Itu Ibu. Terus sejauh itu bisa sampai ke menteri sampai Kita sarankan saja Ibu. nah ya harusnya dari kecil dulu. Siapa kira-kira ini Pak RT kan? Pak RT, Pak RW. Jangan langsung ke menteri, siapa kira-kira? Yang dekat dari Mbaknya siapa di sekolah? Yang dekat guru. Kemudian setelah itu Nggak baru banyak, ke Pak, masih kepala sedikit. sekolah. Nanti kepala sekolahnya kemana? Bisa langsung ke menteri pendidikan. Nanti kok menteri apa tadi? Komunikasi. Komunikasi. Oke. Terima kasih atas. Monggo Pak. Silakan. Oke. Dik Mas Lula ya, yang centil dan sedikit liar. Saya. Iya, mohon maaf ini dari Untung mau tindakan Dok. ditutupi kafe aja Bu. Ya mohon maaf Bu, pendamping ya, saya pikir liar itu dalam tanda kutip. Masa Bapak ini Bu saya nggak apa-apa sih, kan saya masih muda, dikatakan kalian semuanya, ya. Saya nggak apa-apa ya, itu kan bagian dari kalau nggak itu daerah ya. Oke, bagus Pak lagi, idenya bagus. Tapi kalau kita lihat, oh ya satu lagi saya yang jadi gini, daripada tanganmu tadi gini-gini mau ngerayah tulisannya, itu kan ada di penyetop yang tengah besar itu kan keluar sinar itu, pointer ini. Tulisannya harus dikayak-kayak gini. Oke. Pernah lihat YouTube? Ya. YouTube yang isinya tentang koperasi pematerinya. Melihat dari itu podcast yang dilakukan YouTube. Iya. Pernah YouTube? Iya. Lihat YouTube. Ya. Lihat YouTube yang itu isinya tentang koperasi. Jadi ada orang yang menyampaikan tentang materi perkoperasian, cara mendirikan koperasi dan seterusnya, koperasi syariah dan seterusnya. Pernah lihat? Kalau sejauh ini masih belum Bapak. Belum ya? Maaf. Ya, saya kasih tahu. Iya. Di YouTube itu ada beberapa orang yang itu dia rutin ngisi materi-materi tentang perkoperasian. Bagus, isinya bagus sebenarnya, tapi karena ya memang koperasi itu untuk masyarakat umum sih sampai saat ini belum seberapa menarik ya Bu ya. Iya. Itu menjadi
menjadi tantangan sih ya. Bagaimana kan kemudian menjadi kemudian ini salah satunya. Nah di YouTube itu tidak banyak yang melihat, jadi tidak banyak yang apalagi yang like ya. Kadang yang melihat itu 10.000, yang like belum tentu 100 orang gitu ya. Oke, ya. Dan tidak banyak, paling sekitar 500, 400, angka seperti itu kan kecil itu, padahal itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Nah, ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif pilihan. Mungkin ada segmen pasar orang yang mungkin nggak suka, orang yang mungkin suka YouTube itu lihatnya topik atau tema yang lain gitu kan. Nah, mungkin ini bisa di podcast mungkin bisa lebih banyak begitu. Tapi ketika dengan podcast itu sampean nanti butuh konten kreator ya, butuh tenaga ahli, orang yang narasumber yang kompeten yang mau berbicara tentang koperasi gitu ya. Sampean tahu narasumber itu orang itu dibayarnya dia per jam. Ya, per jam. Per jam dibayar. Per jam ngomongnya dibayar. Kepikiran nggak bikin podcast nanti kita undang ini terus anggarannya piro sampai ya terus nanti yang didapatkan betul. Jadi ini gagasan ide apa penelitian yang sudah ada. Penelitian yang sudah ada. Penelitiannya dari mana objek penelitiannya? Penelitiannya dari media podcast yang saya lakukan beberapa minggu lalu. Iya. Langsung banyak yang lihat ya. Soalnya kancamu dhewe gitu. Iya. Terus mbok umumno ning grup. Jadi ya kabeh terus kepengin melihat. Dari yang luar-luar ada yang lihat nggak? Kan itu sudah di podcast kan artinya kan dia bisa dilihat oleh siapa saja kan gitu. Ada ini nggak? masih belum. Nah kan jadi kalau mau bikin begitu memang tidak cukup dengan materi, ya, jadi materi yang bagus, apalagi materi perkoperasian itu tantangannya banyak ya. Yang paling butuh koperasi itu paling ya orang-orang dinas, terus kemudian gerakan-gerakan koperasi, ya kan manajer-manajer koperasi, pengurus koperasi itu kan. Nah, jadi milih-milih, nah karenanya memang narasumbernya memang harus kompeten gitu kan, harus kompeten dan diakui. Masalahnya dari narasumber itu mahal gitu kan. Terus sampai mau usulkan ke siapa ini podcastnya? Habis dari sini kan? Apa cuma jadi karya tulis saja? Kan ini baru gitu kan? Oh ini baru, ini podcast ini belum pernah kayaknya gitu kan? Dan ini kayaknya menantang gitu kan, bagus. Kemudian dibikin karya tulis gitu. Ya semangat kita itu untuk lomba seperti ini itu tidak cukup kemudian bikin karya tulis habis itu kemudian diumumkan siapa juaranya, si A, si B gitu kan, kemudian selesai tidak. Jadi harapannya bahwa ini akan ada tindak lanjutnya ya. Nah ini kalau ditindaklanjuti, contoh ya Mas Ulan Centil dan sedikit liar ini kemudian juara gitu ya. Terus ini acaranya mau diapakan idenya ini? Idenya saya akan untuk meneruskannya ke adik-adik baru, serta didik baru dan adik-adik yang masih mempunyai pemikiran yang lebih luas daripada saya. Aku masih menunggu jawabannya kalau diterima kasih. Sampai lagi jawabannya. Ditawari lagi jawabannya, apa yang bisa saya berikan? Kelanjutannya itu. Iya, mulainya Apakah gimana terus caranya? kemudian hanya ini kan tidak sekedar menjadi ide, tapi gimana mengimplementasikannya ke depan kalau taruhlah ini jadi juara gitu kan? Nah kemudian gimana tindak lanjutnya? Contoh, belum mesti juara, contoh. Terus tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya mungkin selain untuk meneruskannya ke adik-adik, saya akan kayak menyuruh mereka atau teman-teman saya untuk ayo nih gabung bareng-bareng, ayo nih kita berpikiran luas nih tentang gimana caranya kita bisa mengambil topik tentang koperasi, materi koperasi itu ke media luas kayak TikTok itu yang paling sering dikunjungi para pemuda sekarang tuh. Meskipun kayak di skip tuh sama mereka ataupun cuma dilewati, seenggaknya mereka sedikit mengetahui informasi mengenai koperasi. Iya. Oh, tahu judulnya gitu ya. Terus loh, itu berarti sekali dua kali aja bikinnya ya? Iya. Atau terjadwal begitu? Oh kita bikinnya 1 minggu sekali, berapa hari sekali? Mungkin
mungkin kita juga akan melakukan penelitian seperti ke koperasi desa-desa gitu. Nah, gimana nih cara berjalannya koperasi di desa-desa, terus membuat mereka fakta-fakta kayak mengumpulkan fakta-fakta ilmiah tentang koperasi dan mengulasnya kembali ke media sosial. Gitu. Lumayan, nah ini lumayan sudah mulai ketemu. Itu bagus, jadi sampai pulaan tentang koperasi ke daerah-daerah ya. Terus kalau diangkat di podcast jadi sebuah cerita, itu kan bagus. Enggak, belum dilakoni ya. Gitu ya. Berarti mata pelajaran kok cerita kok itu tidak menarik. Orang itu kepingin tahu itu, nah ini sana ada apa yang mungkin bisa di duplikasi ya, ditiru. Oh ini ada begini ternyata bagus, coba di. Ya kira ketika bikin podcast itu, ya namanya memberi informasi ya tentang koperasi. Nah itu mereka bisa mengambil manfaat dari situ kan. Ya, nanti juga ada untuk biayanya mungkin ada penawaran iklan ke ini perusahaan-perusahaan setempat atau toko-toko itu kan iklan. Oke, kami dari sini sampai ya. Oh sudah habis. Gak seru ini. Terus bisa Aku lagi nanya apa? Iki sing ngene iki tak jane kurang akeh tanya. Waduh.